Dua item dari brand Rexus ini merupakan combo maut yang cukup laris-manis di pasaran. Mau tahu kenapa? Yuk kita ulas bareng-bareng. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan kali ini saya ingin membahas tentang dua item gaming dari Rexus, yaitu Rexus Phonix F30 dan yang satunya adalah Bungie J3. Dua item ini merupakan salah satu item gaming yang cukup laris di pasaran dan banyak peminatnya. Untuk yang dari Rexus Phonix F30 ini harganya sekitar 167.000, sedangkan untuk yang Bungie J3 ini harganya itu berkisar di angka 199.000 atau 200.000 lah. Jadi dua item gaming ini bisa dibilang cukup murah di kelasnya. Dan ini merupakan penampakan dari headset gaming Phonix F30 dan Bungie J3. Sekarang kita bahas dulu dari segi headsetnya. Ini merupakan headset dari Phonix F30. Kita bahas dulu dari segi desainnya ya. Untuk desainnya sendiri saya bilang headset dari Phonix F30 ini sudah keren banget ya. Dengan bentuk yang bundar seperti ini dan dengan logo Rexus di tengahnya, dan bagian sampingnya itu ada untuk list dari keluarnya lampu RGB. Di sini ada dua versi ya, yang di tangan saya ini adalah versi yang untuk list hitam, sedangkan yang satunya itu ada untuk list putih. Yang perbedaannya jika di list putih itu untuk sinar RGB-nya itu lebih terlihat ya, sedangkan untuk yang di versi hitam, untuk sinar RGB-nya ini nggak seberapa kelihatan. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini ada mic, dan di bagian atas ini headband. Dan ini adalah adjustment headband yang bentuknya seperti ini, jadi ada besi ya di sini, bisa diatur untuk adjustmentnya seperti ini. Dan di bagian tengahnya ini ada kabel kecil. Desainnya itu minimalis dan nggak neko-neko gitu loh, jadi saya sendiri suka dengan desainnya. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, untuk seluruh headbandnya ini terbuat dari plastik ya. Meskipun dari plastik, saya rasa untuk finishing plastiknya ini sendiri ini sudah bisa dibilang cukup bagus, dengan finishing catnya yang bagus juga. Jadi untuk finishing catnya sendiri bisa dibilang rapi. Di bagian belakangnya ini ada untuk tombol volumenya ya. Dan ini kemudian untuk bagian headbandnya sudah bisa dibilang cukup lentur ya. Jadi ketika dimiringin seperti ini, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi cukup fleksibel untuk bagian headbandnya. Dari headbandnya sendiri ini saya rasa terbuat dari karet ya, yang dimana di dalamnya ini, di bagian sini ini saya rasa ada besinya gitu loh. Jadi ada besi yang seperti ini yang membuat headbandnya ini menjadi lebih kokoh gitu loh, jadi bisa kembali ke bentuknya semula. Kemudian untuk bagian desain dari ear cupnya itu seperti ini. Di bagian dalamnya ini ada semacam lapisan ya, jadi untuk melindungi telinga kita yang bagian dalamnya agar tidak menyentuh secara langsung untuk bagian dalamnya, jadi berbentuk honeycomb seperti ini. Kemudian untuk bagian dari ear padnya sendiri itu terbuat dari leather ya, synthetic leather, yang busanya saya bisa bilang ini empuk ya, jadi enak gitu loh untuk bagian busanya sendiri. Jadi saya rasa ini untuk penggunaan yang lama ini bisa cukup nyaman untuk digunakan. Kemudian untuk bagian belakangnya ini ada tombol untuk volume. Untuk diameter drivernya ini sendiri sebesar 50 mm, jadi cukup lumayan untuk menghasilkan suara yang keras. Kemudian tipe dari mic-nya ini adalah omnidirectional ya. Saya suka dari kabelnya ini sendiri udah tebel ya, jadi panjangnya itu sekitar 2,2 meter dengan lapisan ini kayak semacam nilon braided, tapi ini ada kayak semacam lapisan plastiknya ya. Jadi saya rasa untuk kedepannya ini lebih awet. Jadi untuk konektornya sendiri ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah jack dari USB untuk menyalakan dari lampu RGB-nya, dan yang kedua adalah jack dari mikrofon, dan yang ketiga adalah jack dari headphone-nya itu sendiri untuk mendengarkan suara. Dan dalam paketannya sendiri udah disediain untuk splitternya ya. Jadi kita bisa menggunakan headset ini di handphone ataupun di tablet. Tapi yang kekurangannya jika kita menggunakannya di handphone atau di tablet itu
untuk dari segi RGB-nya sendiri nggak bisa nyala ya, soalnya tanpa USB ini RGB-nya sendiri ini nggak akan bisa menghasilkan cahaya gitu. Dan kemudian untuk dari segi kenyamanannya ini saya coba, ini udah nyaman ya untuk penggunaannya. Kekurangannya di sini adalah untuk headbandnya sendiri ini nggak memiliki dari busa ya bagian atasnya. Jadi untuk saya pribadi ketika menggunakannya itu untuk bermain game dalam waktu lama itu saya merasa agak sakit ya di bagian atas, soalnya untuk headsetnya sendiri ini lumayan berat ya. Jadi ketika digunakan dalam jangka waktu lama ada sedikit tekanan di atas, jadi bisa membuat rasa nggak enak gitu loh ketika digunakan. Jadi saya rasa kalau misalnya teman-teman mau modifikasi, jadi bagian atasnya sini bisa dikasih foam ataupun teman-teman modifikasi sendiri agar bisa terasa nyaman ketika digunakan gitu loh. Oke ya, untuk dari segi desainnya juga saya suka, dari segi RGB-nya juga udah oke untuk bagian listnya. Jadi untuk bagian depannya juga untuk anak-anak gaming ini kelihatannya ini oke banget gitu loh. Dan kemudian kita tiba di bagian yang paling ditunggu, yaitu suara dari headset ini sendiri. Untuk suara yang dihasilkan dari headset ini sendiri sudah bisa dibilang powernya lumayan kerasa ya. Jadi untuk bermain game seperti mungkin PUBG ataupun yang seperti saya mainkan seperti Dota, itu untuk mendengarkan efek-efek ataupun suara tembakan dari kejauhan itu udah bisa kedengeran dengan jelas ya. Jadi suara ledakan atau suara efek-efek jurus atau spell-spell itu bisa kedengeran dengan jelas ya dari kejauhan gitu loh. Jadi untuk powernya sendiri udah lumayan kerasa, namun jika digunakan untuk mendengarkan musik ini saya rasa masih bisa dibilang standar ya. Kalau dibilang bagus juga enggak, kalau misalnya dibilang jelek juga enggak. Jadi bassnya itu lumayan kerasa, namun yang paling disorot di sini adalah dari segi kejernihannya. Jadi untuk mendengarkan musik sih saya rasa headset ini dibilang biasa aja ya, tapi di harganya sendiri yang di harga sekitar 160-an saya rasa udah lumayan lah untuk mendengarkan dari segi game ataupun musik. Jadi seperti ini hasilnya ketika mendengarkan musik. Dan kemudian bagian yang paling ditunggu di sini adalah kualitas dari suara mic-nya ini sendiri. Saya rasa kualitas dari mic-nya ini sendiri udah bisa dibilang lumayan bagus ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari Rexus Phonix F30, mic-nya seperti ini. Bisa teman-teman dengarkan hasilnya kayak gimana. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara dari Phonix F30. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saya coba untuk kondisi mic-nya saya coba jauhkan dan dekatkan. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Papi pu pepo, cek 1 2 3. Papi pu pepo, cek 1 2 3. Yang kemudian itu untuk dari segi headphone-nya sendiri, dan kita sekarang beralih ke Banjee J3. Jadi Banjee J3 ini merupakan tempat untuk menaruh headphone ya. Dan bentuknya sendiri ini seperti ini, sudah ada list dari lampu RGB-nya di bagian sini, dan kemudian ada 4 dari sisi sebelah bawahnya ini yang juga memiliki lampu RGB. Kemudian untuk materialnya sendiri terbuat dari plastik ya semuanya. Tapi plastik yang sekali lagi dengan finishing yang sangat bagus ya. Jadi untuk bagian bawah dan sampingnya ini finishingnya adalah doff, dan bagian atas serta dalamnya ini finishingnya adalah glossy. Dan kemudian untuk bagian depannya sendiri ini ada logo Rexus, di mana logo Rexusnya ini sendiri merupakan sebuah touchpad yang bisa digunakan untuk mengganti dari segi warnanya. Jadi warnanya sendiri ini bisa berganti sebanyak 7 kali. Jadi dan satunya itu mode breathing. Jadi ketika di
swipe seperti ini atau ditekan, berubah jadi merah, kemudian ini hijau, biru, kemudian ini ungu, kemudian ini hijau dari stabilo, dan ini biru muda, putih, dan kemudian kembali lagi ke mode breathing. Dan kemudian di bagian sampingnya ini sendiri ada 3 colokan USB ya, dua di samping dan yang satunya itu di belakang. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri mau colokinnya di sebelah mana, mungkin dari posisi dari PC-nya sendiri. Dan bagian bawah ini ada karet ya, lapisan karet agar tidak mudah untuk bergoyang gitu. Untuk dari segi desainnya sendiri ini memang bagus ya, soalnya banyak yang ngakui kalau misalnya emang desain dari J3 ini emang udah bagus gitu loh. Dan kemudian ini ketika dipasang di headphone-nya sendiri, jadi pas banget ya ketika dipasang. Jadi ini bisa jadi penghias untuk desktop teman-teman masing-masing. Jadi saya rasa dua item ini merupakan combo maut untuk mempercantik desktop teman-teman sekalian. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!